Halo geografer muda Indonesia, ketemu lagi bersama kakak masih di YouTube channel kita yang tercinta. Dalam video kali ini, kakak akan membahas tentang materi yang sangat luar biasa, yaitu tentang proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, komen, like, dan ring di bawah ini. Oke, kalau gitu langsung saja berikut materinya. Check it out! Nah, dalam proses tektonisme dan pengaruh tektonisme terhadap kehidupan, kita akan membahas tentang 3 materi di dalamnya, yaitu yang pertama A. Pengertian tektonisme, B. Gerak tektonisme, dan C. Pengaruh tektonisme itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian tektonisme. Proses tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak muka bumi secara vertikal maupun horizontal, juga bisa naik maupun turun. Ya, itulah tentang pengertian tektonisme. Selanjutnya kita akan masuk pada gerak tektonisme. Apa sajakah gerak tektonisme itu? Jadi, gerak tektonisme itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gerak epirogenesa, dan yang kedua, gerak orogenesa. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu ya, gerak epirogenesa. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apakah gerak epirogenesa itu? Ya, jadi gerak epirogenesa adalah perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga yang lambat dari dalam dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah, yang meliputi wilayah yang luas. Untuk pembagiannya sendiri, gerak epirogenesa ada 2, yaitu yang A, epirogenesa positif, dan B, epirogenesa negatif. Oke, yang pertama, epirogenesa positif merupakan gerakan turunnya daratan sehingga seakan permukaan air laut naik. Hal itu dikarenakan adanya sedimen yang tebal. Nah, berikut ilustrasi gambarnya untuk epirogenesa positif. Untuk contohnya, ada di Indonesia bagian timur, Kepulauan Maluku, dari barat daya sampai ke Pulau Banda. Bagaimana guys? Sampai sini paham kan? Apa itu epirogenesa positif dan di mana saja contohnya? Oke, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif sendiri merupakan kebalikan dari epirogenesa positif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan
permukaan air laut turun. Nah, dimisalkan dengan mencairnya es. Nah, berikut gambar ilustrasi epirogenesa. Contoh dari epirogenesa negatif sendiri yaitu naiknya Pulau Timor dan naiknya Pulau Buton. Selain itu, ada juga naiknya dataran tinggi Colorado di Amerika Serikat. Oke, next kita masuk materi berikutnya, yaitu tentang gerak orogenesa. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu gerak orogenesa? Yups, jadi gerak orogenesa merupakan suatu pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit, atau bisa juga dikatakan sebagai proses pembentukan gunung yang diakibatkan oleh tabrakan lempeng benua, sesar bawah benua, perekahan kontinen, atau pergeseran punggung samudra dengan benua. Sehingga dengan kata lain, orogenesa ini kebalikan dari epirogenesa. Gerak orogenesa sendiri dibagi menjadi 4, yaitu berupa 1. Lipatan, 2. Lengkungan, 3. Petahan, dan yang keempat, retakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu gerak orogenesa yang berupa lipatan. Lipatan merupakan gerakan permukaan bumi yang terjadi dikarenakan adanya tekanan yang lemah, tetapi berlangsung secara terus-menerus. Puncak lipatan disebut sebagai antiklinal dan lembah lipatan dikenal sebagai sinklinal. Nah, berdasarkan ketegakan posisi sumbu dan bentuk pelipatannya, lipatan sendiri dibagi menjadi 6, antara lain sebagai berikut. 1. Lipatan tegak, yaitu merupakan sebuah lipatan yang dihasilkan dari kekuatan yang sama yang mendorong dari dua sisi yang seimbang. Yang kedua, yaitu lipatan miring, yaitu lipatan yang dihasilkan ketika kekuatan tenaga pendorong di salah satu sisinya lebih kuat, sehingga akan menghasilkan kenampakan di salah satu sisinya lebih terlihat curam.
Yang ketiga yaitu lipatan rebah, yang merupakan lipatan yang arah lipatannya mendatar. Dilanjut yang keempat, yaitu lipatan menutup, yang merupakan lipatan yang terbentuk pada saat lipatan yang satu menekan sisi yang lain dan menyebabkan sumbu lipatnya hampir datar. Yang kelima, lipatan sesar sungkup, merupakan lipatan yang terbentuk ketika tenaga tekan menekan satu sisi dengan kuat sehingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Dan yang terakhir, keenam, yaitu nap, yang terbentuk setelah lipatan overthrust rusak sepanjang garis tekanan. Oke, sekarang kita masuk kepada macam orogenesa yang kedua, yaitu lengkungan. Lengkungan merupakan bentukan lahan karena gerak vertikal yang tidak merata pada suatu daerah, khususnya yang berbatuan sedimen akan menghasilkan perubahan struktur lapisan yang mulanya horizontal menjadi melengkung. Nah, untuk bagian lengkungan yang melengkung ke atas disebut dengan nama kubah atau dom. Sedangkan lengkungan yang melengkung ke bawah disebut dengan cekungan atau basin. Oke, selanjutnya masuk kepada macam gerak orogenesa yang ketiga, yaitu patahan. Patahan terjadi ketika kulit bumi yang bersifat padat dan keras mengalami retakan atau patah pada saat terjadi gerakan orogenesa. Dalam sebuah patahan terdapat tipe-tipe dasar, yaitu dibagi menjadi 3. Berikut penjelasannya. Yang pertama, normal fault, merupakan patahan yang memungkinkan satu blok atau football lapisan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya atau hanging wall. Selanjutnya kita akan masuk pada tipe patahan yang kedua, yaitu Russell fault. Merupakan patahan dengan arah footwall yang relatif turun dibandingkan oleh hanging wall.
Dan tipe patahan yang terakhir yaitu strike fault, merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri maupun ke kanan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada macam gerak orogenesa yang terakhir, yaitu retakan. Retakan merupakan bentukan lahan yang terjadi dikarenakan oleh pengaruh gaya regangan, sehingga batuan mengalami retak-retak namun masih bersambung. Berdasarkan cara pembentukannya, retakan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, retakan yang disebabkan oleh tekanan, dan yang kedua, retakan yang disebabkan oleh tarikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang pengaruh ataupun dampak tektonisme terhadap kehidupan. Jadi, dampak tektonisme sendiri itu dibagi menjadi dua, di mana terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Satu, proses vulkanisme di Indonesia bermanfaat bagi lahan pertanian. Hal itu dikarenakan abu vulkanik memberikan efek kesuburan pada tanah. Dampak positif yang kedua yaitu gunung api merupakan penghasil barang galian tambang seperti emas, intan, timah, dan bahan galian lain. Dampak positif yang ketiga yaitu berupa bentukan hasil tenaga endogen dapat digunakan sebagai pariwisata, di mana itu berupa wisata alam yang sangat menarik. Nah, teman-teman, selain adanya dampak positif, tektonisme ini juga memberikan dampak negatif loh. Apa saja sih dampak negatifnya tersebut? Oke, berikut jawabannya. Lereng-lereng yang terbentuk karena tenaga endogen yang menjadikannya menjadi landai tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Selain itu, lahan tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai pemukiman. Yang kedua yaitu lahan yang terjal tersebut rawan terhadap bencana tanah longsor. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu proses alam endogen dapat menyebabkan terjadinya bencana alam berupa gempa bumi dan juga gunung meletus. Baik teman-teman, jadi itu ya materi tentang tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya untuk kalian semua. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar. Terus semangat dan capai cita-citamu sampai ke negeri Cina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.